Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama ruknan min arkanil Islam wa nusalli wa nusallimu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hum yattaquna haqqa tuqatih. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam, buah mana Siti Aminah, penguasa Mekah, pemuka syafaat, yakni kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, Allah telah mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian lainnya, sebagaimana Allah telah mengutamakan manusia di atas sebagian lainnya dan sebagian tempat di atas tempat yang lainnya. Begitupun dalam hal ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah utamakan dan istimewakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita perlu tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, banyak keutamaan-keutamaannya. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang agung di dalam Islam. Bulan Ramadan adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi seseorang untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa, pertaubatan, ditutupnya api neraka dan dibukanya pintu surga. Sebagaimana sabda Rasul, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, maka dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian, dalam Ramadan ini, kita perlu menyadari bahwa banyak sekali keistimewaannya. Karena dengan kita tahu, kita akan tergiur untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan menyesali segala dosa yang telah dilakukan. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak tahu substansi bulan Ramadan, maka sangat rugi bagi kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, di siang dan malam kalian senantiasa berbuat salah, maka mintalah ampunanku karena aku mengampuni segala dosa. Allah berjanji akan mengampuni dosa seorang hamba apabila hamba tersebut meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Bagaimana bisa tahu kita adalah orang yang rugi? Sabda Rasul, "Waraghima an furajulin dakhala alaihi Ramadhanu summan salakha qabla an yughfara lahu." Alangkah meruginya seseorang apabila datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah peringatan dari Rasulullah terhadap orang yang acuh tak acuh dengan hadirnya bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba, dia tidak memaksimalkan ibadahnya, meninggalkan puasa. Itulah sebuah kerugian bagi seorang hamba, karena Allah telah menyimpan banyak keutamaan di bulan Ramadan, tetapi hambanya tidak dapat beribadah dengan baik, maka rugilah orang tersebut. Lalu bagaimana kita harus menyikapi Ramadan ini? Maka di antara banyaknya adalah berbahagialah dengan datangnya bulan Ramadan. Ibaratnya seperti ini. Ketika seseorang menyambut tamu agung, kemudian tamu tersebut memang dinanti-nantikan, maka orang tersebut akan menyiapkan sesuatu hal dengan baik untuk menyenangkan tamu tersebut. Dan lebih senangnya lagi adalah apabila tamu tersebut datang.
Nah, begitupun bulan Ramadan. Kita perlu bahagia atas datangnya bulan Ramadan dan mempersiapkan segala hal dengan baik agar kita mampu menjalankan ibadah di Ramadan ini dengan baik. Lihatlah para ulama terdahulu, para salafus soleh terdahulu yang begitu sangat merindukan Ramadan dan berbahagia ketika Ramadan tiba. Imam Rajab Al-Hambali berkata, qala ba'd salaf kana yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Summa yad'una sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Bahwa sebagian orang salaf berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelahnya mereka berdoa selama 6 bulan. Untuk apa berdoa? Yaitu meminta agar selama Ramadan amalan-amalannya dapat diterima oleh Allah. Maka karena itu kita perlu bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Mari kita maksimalkan ibadah di Ramadan, kita istiqomahkan dalam suatu hal kebaikan, perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran dan rajin sholat malam. Dalam situasi pandemi seperti ini, jika memang memungkinkan untuk beribadah di tempat umum, maka beribadahlah di tempat umum tanpa melupakan protokol kesehatan. Tetapi jika tidak, maka beribadahlah di rumah masing-masing. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.